Pemirsa, konstelasi koalisi dan perkawinan pasangan Capres-Cawapres penuh ketidakpastian, lobi-lobi politik makin intens terutama untuk memasangkan para kandidat di pemilu presiden 2024. 3 bakal calon presiden sudah hampir bisa dipastikan akan berkompetisi, di lain sisi bursa bakal Cawapres masih bergerak liar. Lobi-lobi yang saat ini terjadi adalah untuk memastikan siapa saja yang akan maju menjadi bakal Capres dan Cawapres termasuk partai pengusung dan pendukung dalam barisan koalisi. Seperti apa proyeksi peta koalisi dan juga perkawinan politik pasangan bakal Capres-Cawapres. Kami akan membahasnya langsung bersama dengan Waketum Partai Golkar Nurdin Halid, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Nampaknya Pak Yoga masih akan bergabung belakangan. Saya ingin ke Golkar terlebih dahulu, tentunya ke Pak Nurdin untuk memastikan soal sikap politik dari Golkar ini sekarang sudah ditunggu-tunggu. P3 sudah deklarasikan dukung pencapresan Ganjar. Bagaimana dengan sikap politik Golkar? Ya, sampai saat ini sikap politik Golkar tetap tidak berubah sedikit pun terhadap pencalonan Pak Erlangga. Namun dari dinamika kita yang berarti ke depan dengan kepergian P3 tanpa panik itu tanpa pesan, ya seperti kita pahami bahwa sejak awal sebetulnya lahirnya KIB ini tidak mungkin ujuk-ujuk lahir begitu. Pasti ada pembuktian sebenarnya lahir sebagai kekuatan dengan satu tujuan yang sama. Tapi sekali lagi bahwa politik itu yang mempertemukan kepentingan. Nah mungkin saat ini kepentingan itu belum didapat di KIB ini sehingga mereka tanpa tanpa pemberitahuan, tanpa diskusi, tanpa bicara kira-kira gitu dengan PAN, dengan Golkar, dengan PAN, dengan Golkar itu PDIP itu sebetulnya dalam politik itu wajar saja, hanya sikap politik itu masih mungkin kurang tepat atau tidak etis lah begitu. Harusnya ketika mencalonkan itu harusnya berbicara dulu secara damai, sama dan ketiga membentukkan awal Golkar. Karena itu maka Golkar sekarang insya Allah malam ini ada pembicaraan yang sangat tinggi dan mendalam untuk mewacanakan terus dan mudah-mudahan pembentukan daripada koalisi besar. Itu P3 sudah ke PDIP, tetapi koalisi besar tetap kalau 4 partai PAN, Golkar, Gerindra dan PKB bisa bersatu. Ya, Pak Nurdin, mohon maaf saya potong, tapi suara Pak Nurdin kurang jelas. Mohon maaf saya potong Pak Nurdin, suara Pak Nurdin kurang jelas, mungkin bisa diperbaiki dulu audionya untuk bisa bergabung lagi berdiskusi bersama kita di malam hari ini. Saya ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu kalau begitu untuk memetakan seperti apa gitu masa depan dari KIB. Tadi Pak Nurdin sudah mengatakan dengan kepergian P3 sudah hampir pasti P3 akan pergi begitu dari bangunan koalisi KIB ini. Nah artinya apakah KIB dengan sendirinya akan bubar atau seperti apa Mas Hanta? Ya, kan ya, kalau misalnya kita menganggap KIB itu terdiri dari 3 partai sudah tidak relevan lagi karena tanpa P3. Tapi kalau Golkar dan PAN tetap bertahan, 2 partai ini punya opsi sebenarnya. Tanpa P3 pun masih cukup untuk berkoalisi mengusung pasangan Capres-Cawapres. Terlepas siapa nama Capres-Cawapresnya, karena melampaui 20% perolehan kursi di parlemen. Golkar dan PAN saja sudah cukup. Opsinya ada 2. 1, 2 partai ini tetap melanjutkan opsi apakah membuat poros baru dengan capres baru, kecil kemungkinannya. Atau yang kedua, mereka tetap dengan poros yang sama tapi menyiapkan seorang cawapres yang kemudian mereka sepakati untuk ditawarkan kepada blok politik yang sudah punya capres, kepada Ganjarkah, kepada Prabowo misalnya, atau kepada Anies Baswedan. Atau yang ketiga, ini yang paling mungkin ya, peluang terbesarnya, kemungkinan akan memendar. Setelah P3, dugaan saya akan ada PAN dan dilanjutkan Golkar akan memiliki arah politik kemana. Ya, peluangnya sementara kalau P3 sudah jelas terkonfirmasi sesuai dengan prediksi kita sejak awal adalah partai yang pertama di KIB yang bergeser mendukung PDI Perjuangan dengan Ganjarnya setelah misalnya Ganjar didukung oleh PDIP. Ini kan ceritanya KIB kalau misalnya Ganjar tidak diusung oleh PDI Perjuangan, kemungkinan KIB akan mengusung Ganjar kan, itu yang sangat terkuat. Nah problemnya sekarang persoalannya Ganjar sudah didukung oleh PDIP, maka P3 yang duluan bisa dikatakan yang paling duluan tidak sesuai dengan konsistensinya di koalisi Indonesia Bersatu, maka sudah pergi ke sana. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kemana PAN dan
Golkar. Kalau PAN kita lihat punya opsi dua juga. Seperti apa pergerakan PAN dan Golkar ini yang paling penting. Kalau PAN bisa juga ke Ganjar, bisa ke Prabowo, masih punya potensi, meskipun peluang ke Ganjarnya lebih besar. Golkar bahkan punya 3 opsi, bisa ke Ganjar, bisa ke Prabowo, bahkan bisa ke Anies kalau lebih ekstrim, meskipun saya menggunakan urutan. Tapi lebih pentingnya adalah bagaimana cara membaca peta pergeseran kemana arah dari partai di dalam koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi di dalam partai-partai yang sekarang mendukung Pak Jokowi. Jadi peta pilpres ini kan ya menurut saya tidak hanya sekedar kita baca pertarungan para capres yang memegang elektabilitas kuat, bukan sekedar pertarungan para veto player atau orang-orang ketua umum yang memegang boarding pass partai, tapi sejatinya yang juga sangat menentukan adalah pertarungan para kingmaker utama, orang-orang kuat yang berada di belakang layar yang memiliki otoritas kuat dalam mengumpul potensi koalisi. Pertama, Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh adalah orang pertama yang mendeklarasikan pencapresan Anies Baswedan dan ternyata memang berpotensi berhasil dengan koalisi perubahannya dengan dua partai lainnya. Yang kedua lah Ibu Megawati. Beliau adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, punya golden ticket, tanpa berkoalisi dengan siapapun PDIP bisa mengusung pasangan. Dan yang ketiga adalah Joko Widodo. Pak Jokowi adalah kingmaker yang ketiga juga kuat. Nah, kalau diskusi kita pada malam hari ini kaitannya bagaimana pergerakan KIB dan KIR, maka variabel Pak Jokowi menurut saya paling determinan. Arah politik Pak Jokowi itu menentukan kemana pergerakan. Kita lihat saja kemarin Ketua Umum PAN statementnya bagaimana, mungkin Golkar agak lebih manuvernya lebih dinamis ya. Nah ini akan ditentukan 1-2 hari pertemuan mereka dengan Pak Jokowi. Kemana arah Pak Jokowi akan menentukan arah koalisi-koalisi partai di KIB. Oke. Baik. Tapi kan akan ada pertemuan malam ini, Mas Hanta. Itu nanti akan saya tanyakan juga ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, boleh dicoba suaranya dulu, Pak? Kita tes dulu. Ya, baik. Bisa dengar suara saya? Suaranya sudah jelas. Baik. Akan ada pertemuan pada malam hari ini. Masih relevankah apa yang kira-kira akan dibicarakan gitu dalam pertemuan antar ketum KIB? Malam ini Tapi jangan dijawab dulu, Pak Nurdin. Boleh kita jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan diskusinya dan saat ini masih bersama dengan Nurdin Halid. Kemudian juga sudah ada Viva Yoga Mauladi dan juga Hanta Yuda yang bergabung bersama kami dalam diskusi malam hari ini. Saya akan sapa Pak Viva terlebih dahulu. Selamat malam Pak Viva. Selamat malam Pak Dania, Pak Yoga. Mas Hanta Yuda, Pak. Malam Mas Viva. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Saya tahu malam ini ada pertemuan para ketum KIB. Saya ingin ke Pak Nurdin terlebih dahulu. Tadi sudah menjelaskan sebenarnya di awal soal sikap Golkar. Pak Nurdin? Ya, Pak Nurdin nampaknya sambungannya terputus. Saya akan ke Pak Yoga kalau begitu untuk melanjutkan. Pak Yoga, banyak sekali opsinya tadi yang sudah dibeberkan juga oleh Mas Hanta begitu mengenai apa opsi-opsi kedepannya bagi PAN dan juga Golkar, terutama bagi PAN begitu setelah dukung pencapresan dari Ganjar, P3 sudah menentukan sikapnya. Bagaimana dengan PAN? Mas Hanta Yuda tadi memberikan prediksi yang banyak sekali dan pasti salah satunya ada yang benar gitu ya. Oke, jadi opsi-opsi yang sekarang sedang dipertimbangkan apa saja? Apa yang akan diusulkan oleh PAN? Ya, untuk KIB. Makanya KIB, Golkar, P3 dan PAN, para ketua umumnya akan silaturahmi lebaran sambil makan ketupat untuk bertemu muka, diskusi, membahas soal masa depan KIB, terutama soal penentuan pasangan calon di Pilpres 2024. Meskipun kemarin P3 telah mengusung secara resmi Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, saya konfirmasi ke Bang Zulkifli Hasan, hal itu juga telah dibicarakan dan telah dikomunikasikan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Dan saya rasa dengan kondisi saat ini, yang utama bahwa setelah Mas Ganjar dicalonkan menjadi calon presiden, itu akan mempercepat proses perumusan kebijakan dalam penentuan pasangan calon seluruh partai-partai politik yang harus memenuhi persyaratan presidensial threshold 20% sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2019 tentang pemilu. Nah, sekarang ini kita akan melihat bagaimana nanti perkembangan malam pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu. Nanti akan diresmikan, pengumumannya akan diinfokan secara resmi bagaimana kelanjutan dari Koalisi Indonesia Bersatu. Yang jelas sekarang ini bahwa partai-partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu adalah bagian dari pemerintah karena seluruh partai politik adalah pendukung pemerintah di pemerintahan Pak Jokowi, sehingga proses komunikasi relatif lebih intens, ada kedekatan hati, kedekatan pemikiran, kedekatan perspektif dalam melihat soal pilpres ini. Insyaallah nanti akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, dan arah dari Koalisi Indonesia Bersatu nanti bagaimana nantinya, saya rasa nanti akan menjadi bagian penting dalam mempercepat proses perumusan kebijakan dalam penentuan pasangan calon di Pilpres 2024. Intinya KIP menginginkan bahwa pemilu sebagai pengenjawatan kedaulatan rakyat harus mengembangkan ikatan kebangsaan yang secara luber, jurdil, adil, dan bermartabat serta berkualitas, sehingga proses membangun demokrasi menjadikan kita anak bangsa ikut mempercepat proses demokrasi, sehingga proses pendidikan politik rakyat bisa berjalan dengan baik dan mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Intinya bahwa pemilu ini setiap 5 tahun ada, kalaupun toh nanti ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, itu adalah bagian dari demokrasi, dan setiap 5 tahun juga nanti kita akan bertemu lagi dengan lembaran baru atau dengan lembaran yang sama. Ini adalah bagian dari dinamika politik dan ujungnya untuk mempercepat proses pelembagaan demokrasi di Indonesia. Demikian kan ya. Baik, nampaknya Pak Nurdin sudah kembali bergabung bersama kita. Pak Nurdin? Ya, bisa dengar suara saya? Suaranya sudah jelas, Pak Nurdin. Silakan Pak Nurdin, bagaimana sikap politik Golkar setelah P3 sudah deklarasikan dukung pencapresan Ganjar? Apa suara saya sudah bisa dengar? Sudah saya dengar dengan jelas. Silakan Pak Nurdin. Baik. Jadi pertemuan malam ini insya Allah akan semakin mematangkan untuk tetap membentuk koalisi besar PAN, Golkar, PKB dengan Gerindra minus P3, karena P3 sudah menyatakan sikap politiknya kepada PDIP. Jadi ini Pak Pipa, ini bukan lagi Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Indonesia bubar. Menuju koalisi kebangsaan. Ya. KIP-nya sudah pasti tidak bersatu lagi karena P3 sudah faktanya sudah ke Mas Ganjar, ya, dan itu hal kita harus memahami bahwa itu sikap politik P3. Hanya yang kita sayangkan adalah mestinya berbicara dengan PAN, dengan Golkar, baru menyampaikan sikap politik yang berbeda dengan KIB. Tapi harapan kita adalah bahwa malam ini insya Allah mudah-mudahan sepakat, musyawarah untuk sepakat mendukung koalisi kebangsaan, yaitu Golkar, PAN, PKB dengan Gerindra, sehingga nanti apa yang menjadi cita-cita besar daripada koalisi kebangsaan ini bisa terwujudkan. Mengenai capresnya, karena ada 3 capres ini, ada Pak Muhaimin, ada Erlangga Hartarto, ada Prabowo, tinggal 3 berbicara siapa capresnya, siapa cawapresnya. Saya kira tidak akan ada hal yang bisa mengganjal untuk menghadirkan daripada koalisi kebangsaan ini. Sehingga nanti kita ada 3 calon, itu alternatif yang baik untuk demokrasi kita, alternatif terbaik untuk beri peluang kepada rakyat untuk memilih satu di antara 3. Dan harapan kita adalah seperti itu yang terjadi, dan insya Allah malam ini akan dibicarakan secara matang oleh Ketua Umum PAN dan Ketua Umum Partai Golkar, sekalipun juga Ketua P3 hadir dalam pertemuan tersebut. Ketua P3 juga akan hadir dalam pertemuan tersebut, tapi sudah dianggap akan pergi begitu ya. Tapi ya, Anda seberapa yakin bahwa PAN juga masih akan bertahan dalam koalisi Indonesia Bersatu yang tersisa? Saya yakin kalau ada kesepakatan mengenai capresnya dan cawapresnya, PAN insya Allah tidak akan pergi. Persoalan di sini adalah
siapa capresnya dan siapa capresnya. capresnya. Nah, seperti kita Kalau pahami dari secara Golkar? bersama, secara faktual, bahwa yang ada 3 calon di sekarang ini, Ya. yaitu Pak Prabowo, Pak Erlangga, dan Caimin. Nah, Ya. tinggal 3 ini berbicara, ya, siapa capres, maka itu pasti akan lahir daripada koalisi kebangsaan. Dan saya yakin PAN akan bergabung dengan koalisi kebangsaan. Gitu. Oke, Mas Hanta akan sebegitu mudahnya, artinya mana yang lebih penting untuk bangunan koalisinya dulu atau capres-cawapresnya begitu yang akan menentukan nih, menentukan masa depan dari peta koalisi yang akan datang ini. Tapi tahan dulu, kita jeda terlebih dahulu, sesaat lagi diskusinya akan kita lanjutkan. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali kami lanjutkan diskusinya. Saya langsung ke Mas Hanta untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nurdin tadi. Anda mengatakan bahwa ini kan porosnya, Anda sempat mengatakan di awal tadi akan ada poros baru begitu. Nah, nampaknya arahnya sudah semakin jelas akan ada poros baru. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurdin, ada Golkar, PKB, Gerindra, kemudian juga PAN diharapkan masih akan tetap bergabung dalam poros baru atau koalisi baru ini yang dengan 3 capres begitu yang nanti akan didiskusikan. Seberapa mudah untuk menentukan capres untuk poros baru ini, Mas Hanta? Jadi kayaknya memang 1-2 minggu terakhir ini pergerakan politik kita itu sangat kencang ya. Bandul politiknya berpindah pendulumnya. Sebelumnya itu ada narasi koalisi besar, ada pertemuan di kantor DPP PAN, itu di atas angin posisi Pak Prabowo minus PDIP itu menguat semua. Tapi kemudian itu direspon oleh PD Perjuangan, segera mengumumkan Ganjar, itu bandulnya agak bergeser. Terbukti P3 memang terpental ke sana akhirnya, bergabung ke PDI Perjuangan. Nah, pertanyaan sekarang ada Golkar dan PAN ya. Nah, kalau dari Golkar, kalau kita menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin Halid, ini potensinya membesar pengen ke bandulnya Prabowo. Nah, kalau PAN masih 50-50 Mas Viva Yoga kalau saya baca ini. Oh, masih bisa jadi 50-50. ke PDIP, bisa jadi ke Gerindra. Nah, tadi ada pertanyaan yang di awal sebelum break tadi ketika Kania mengatakan apa faktor utama. Menurut saya pusaran elektabilitas menjadi faktor utama ini. Kita lihat kenapa PDIP akhirnya mengusung Ganjar, itu juga faktor elektabilitas. Kemudian kenapa Anies menjadi capres di poros pertama itu juga karena elektabilitasnya paling kuat. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang barusan tadi, maka kalau bisa capres di poros yang ketiga ini potensinya setelah ada Ganjar dan Anies, maka saya kira tidak terlalu sulit untuk menebak dan memprediksi yang paling pantas, tepat, dan mungkin akan menjadi calon presidennya adalah Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Pak Prabowo punya elektabilitas yang kuat. Tapi yang paling rumit itu, kerumitan tertinggi sekaligus kerentanan tertinggi juga dalam bubarnya koalisi adalah menentukan cawapresnya kan ya. Cawapresnya kan cuma 1, bukan 2, bukan 3. Nanti PAN membawa aspirasi Erick Thohir yang sudah bulat sejak awal ingin menyebutkan Erick Thohir bagian dari PAN menjadi cawapres akan ditawarkan. Tergantung apakah Ganjar atau Pak Prabowo bisa mengakomodir itu. Golkar misalnya, Pak Nurdin pasti sudah tegas dengan Golkarnya, sudah memutuskan sejak awal adalah Pak Erlangga. Bahkan belakangan ada Ridwan Kamil yang mencoba masuk ke Golkar, menjadikan peluang pintu juga untuk menjadi cawapres. Nah, seperti ini, ditambah tadi Caimin, Gus Muhaimin Iskandar di PKB. Nah, komplikasi politiknya kan ya menurut saya adalah nanti tantangannya di titik krusialnya ada penentuan cawapres. Ini sulit, semuanya menginginkan posisi ini. Kalau ternyata diakomodir, aspirasi politik posisi cawapres lebih mudah untuk menyatukan aspirasi atau koalisi tadi. Persoalannya di situ yang tidak muncul. Golkar memang merasa cukup tinggi. Bayangkan misalnya PDIP dengan P3, cawapresnya ternyata dari P3. PAN merasa lebih tinggi perolehan suaranya daripada P3. Apalagi Golkar. Golkar itu besar sekali perolehan suaranya. Merasa lebih berhak dan pantas Erlangga sejawat Golkar. Tapi persoalannya PDIP dan sebelum bicara ke Prabowo dan Ganjar itu bukan butuh boarding pass, mereka sudah cukup. Yang mereka butuhkan adalah peluang kemenangan soal elektabilitas si cawapres, bagaimana si cawapres merepresentasikan kekuatan Islamis, politik NU misalnya, karena mereka ingin mengawinkan nasionalis religius, dan yang dicari juga kekuatan luar Jawa. Dan itu tidak ada, mohon maaf, di Erlangga dan Golkar. Nah, karena itu sikap politik Pak Nurdin Halid malam ini menurut saya tepat. Itu pilihan yang paling realistis, membangun koalisi kebangsaan istilahnya tadi, bukan bergabung dengan PDI Perjuangan. Itu menguntungkan Golkar. Saya kira itu paling realistis, tapi kita tidak tahu perkembangannya. Sedangkan PAN, ini masih kalau begitu, apakah itu juga akan menguntungkan PAN? Saya akan ke Pak. Betul, tergantung. Erick Thohir ini kalau dibawa PAN lebih diterima di PDI Perjuangan, apa diterima oleh Gerindra. Tapi P3 sudah bawa nama juga, Golkar sudah punya bawa nama juga. Nah, terakhir nanti variabel yang menentukan adalah salah satunya variabel kingmaker mereka di antara KIB ini, namanya Joko Widodo. Arah politik Pak Jokowi menurut saya itu sangat menentukan, terutama kedekatan Pak Zul dan Pak Jokowi kan sangat dekat.
Dengan Golkar masih juga tentu berada dalam pemerintahan. Termasuk dengan PKB dan Gerindra, Pak Jokowi responnya cukup kuat. Ini sekaligus untuk mengkonfirmasi apakah Pak Jokowi sepenuhnya totalitas berada di kubu Ganjar, atau Pak Jokowi akan meletakkan dua pengaruh dukungan kaki politiknya ke dua kubu atau bahkan tiga kubu. Nanti terkonfirmasi bagaimana pola pergeseran partai bergabung kemana gitu. Tapi kalau ada koalisi kebangsaan, saya dukung, bagus. Semakin banyak poros, semakin banyak alternatif, semakin bagus dan dinamis. Semakin banyak alternatif, semakin bagus begitu ya. Saya ingin ke Pak Yoga kalau begitu untuk menentukan sikap. Apakah bisa ditentukan sikapnya pada malam hari ini? Tadi dikatakan masih 50-50. Seberapa penting kalau begitu sekarang kita bicara mengenai sosok Pak Jokowi, itu menentukan arah politik PAN ke depannya? Pak Yoga? Pak Yoga? Nampaknya sinyalnya kurang bagus. Saya ingin beralih ke Pak Nurdin untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hanta tadi. Jadi posisi cawapres akan menentukan bangunan koalisi. Jadi kalau Golkar sendiri apakah masih akan kekeh dengan Airlangga Hartarto sebagai capres atau seperti apa? Karena kalau dikatakan dari segi elektabilitas yang paling memungkinkan itu adalah Prabowo untuk maju jika kemudian koalisi kebangsaan ini jadi dideklarasikan. Jadi begini, saya punya keyakinan sangat kuat bahwa dari sisi keterpenuhan daripada jumlah 20% presidensial itu tidak ada kesulitan sedikit pun sebetulnya Gerindra, Golkar, PAN maupun PKB dalam membentuk koalisi. Katakanlah yang terjelek ya, yang terjelek misalnya PAN, tapi insya Allah tidak akan ke situ ya, maupun PKB. Golkar dengan Gerindra cukup, Golkar dengan PAN cukup, Golkar dengan PKB cukup, Gerindra dengan PKB cukup, Gerindra dengan PAN cukup. Sehingga saya punya keyakinan bahwa ada koalisi baru ini, entah koalisi kebangsaan, itu pasti bisa dilahirkan. Yang penting di sini adalah bagaimana mengakomodasikan kepentingan daripada calon-calon presiden ini. Kalau Golkar insya Allah tentu juga kita harus melihat dari sekalipun sampai saat ini kita tetap melaksanakan keputusan Munas, yaitu Pak Airlangga sebagai calon presiden. Tapi nanti kalau melihat realitasnya, sesuatu yang tidak mungkin kita bertahan. Tapi itu sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Airlangga. Itulah saya katakan tadi bahwa untuk membentuk koalisi kebangsaan ini, maka tinggal Pak Airlangga berbicara dengan Pak Prabowo dan itu sudah dilakukan. Insya Allah ke depan akan semakin intens dilakukan, bahkan dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar juga sudah berbicara dengan Pak Prabowo. Mudah-mudahan ke 1-2 hari ini atau paling tidak 1 minggu ini sudah ada keputusan untuk koalisi kebangsaan ini dengan siapa capres dan siapa calon wakil presidennya. Ya kita sih mengharapkan bahwa Pak Airlangga tetap capres, tapi seandainya realitasnya tidak memungkinkan, maka kita harus kembali menetapkan calon presiden dan Pak Airlangga lah yang harus menentukan itu. Dan saya kira Pak Airlangga juga adalah sosok pemimpin, adalah yang bersikap negarawan, juga melihat kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadinya. Baik. Pak Yoga, mendengar suara saya Pak? Sudah bisa bergabung dengan kami? Dengar. Oke, ya Pak Yoga, tadi pertanyaannya sudah disimak yang di awal tadi, sempat saya sampaikan, apa perlu saya ulang? Ya, jadi Partai Amanat Nasional itu adalah bagian dari pemerintah karena sekarang Ketua Umum PAN, kader terbaik PAN duduk di kabinet. Oleh karena itu, karena PAN tidak bisa mengusung sendirian, P3, Golkar, Gerindra, dan PKB, kecuali PDIP, maka akan berkoalisi atau kerjasama dengan partai politik yang lain. Nah, oleh karena itu, sekarang P3 sudah mengusung Mas Ganjar Pranowo, makanya nanti malam ini akan kita tentukan bagaimana kelanjutan dari masa depan Golkar, masa depan Partai Amanat Nasional di dalam proses pencalonan Pilpres 2024. Yang jelas kalau dengan Pak Prabowo kita sudah 2 kali pemilu tetap mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Pertama waktu itu berpasangan dengan Kang Hatta dan yang kedua dengan Mas Andi Uno. Nah, dengan PDI Perjuangan dari sisi ideologi partainya relatif ada kesamaan karena sama-sama sebagai partai nasionalis religius dan beberapa kali pilkada itu ketika bertemu, bekerja sama, berkoalisi dengan PDIP banyak menangnya di beberapa provinsi dan daerah. Nanti akan kita tentukan, Partai Amanat Nasional akan menentukan siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang ditentukan oleh Ketua Umum karena berdasarkan pada hasil Rapat Kerja Nasional PAN tahun 2020, Saudaraku Zulkifli Hasan diamanatkan untuk menetapkan siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Intinya bahwa Partai Amanat Nasional insya Allah akan berikhtiar melakukan ijtihad politik agar ikut berkoalisi dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan memenangi pemilu 2024. Gitu Oke. Mbak Dania. Baik. Terima kasih Pak Yoga, Pak Nurdin dan juga Mas Hanta telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.